Oke, berdua selesai. Suara saya aman kan ya? Nggak ada noise dari luar gitu kan ya? Aman, Kak. Oke, kalau aman kita mau pakainya OneNote atau Word coretannya. Kayaknya kita pakai Word aja deh biar lebih mudah. Oke, saya share screen dulu. Saya jelaskan materinya. Nanti CPMK apa saja ketika UAS itu muncul gitu ya. Nah, berikut ini merupakan materinya. Saya jelaskan dulu gitu ya. Saya zoom. Nah, ini materinya teman-teman. Jadi materi terakhir di matematika dasar sekarang itu ada yang namanya ini, penyelesaian persamaan diferensial gitu ya. Bentar deh, kok belum masuk ya? Duh, bentar deh. Oke, materinya saya jelaskan dulu. Modul 14 itu penyelesaian persamaan diferensial. Kasusnya itu nanti teman-teman itu akan menyelesaikan dan menerapkan konsep limit, turunan, dan integral untuk menyusun langkah penyelesaian masalah matematis yang berkaitan dengan bidang sains dan teknik. Itu nanti kan intinya. Pada dasarnya, teman-teman itu nanti akan disuruh untuk apa? Mampu memahami konsep persamaan diferensial. Jadi, diberikan persamaan diferensial, serta mampu membedakan turunan dan diferensial dari suatu fungsi. Berikutnya apa? Mahasiswa juga mampu menemukan solusi umum. Selain solusi umum, juga mahasiswa harus mampu menemukan solusi khusus. Biasanya itu soalnya itu adalah soal cerita gitu ya. Kok nggak mau kebaca ya ininya? Bentar deh. Kalau nggak bisa gimana nih? Nah, yang pertama definisi satu itu ada diferensial. Misalkan Y sama dengan fx adalah fungsi terturunkan dari variabel bebas x. Dengan A itu menyatakan delta x adalah pertambahan sebarang dari variabel bebas x. Dx disebutnya variabel bebas x akan ekivalen dengan delta delta x. Jadi delta x dan dx itu sama-sama disebutnya sebagai diferensial dari variabel bebas x. Gitu ya. Nah, ini kenapa sih penanya nggak ini? Ah, di sini langsung. Nah, sedangkan delta Y adalah perubahan sebenarnya di dalam variabel Y ketika X berubah dari X ke X plus delta X. Yakni delta Y-nya itu sama dengan F dikali X plus delta X dikurang dengan Fx. Ini hanya materi terkait diferensial. Berikutnya itu apa sih? Yaitu ada turunan atau derivatif dapat dianggap sebagai hasil bagi dua buah diferensial. Nah, diilustrasikannya sebagai apa? Kalau saya punya fungsi f y sama dengan fx, gitu ya teman-teman. Y sama dengan fx, turunan terhadap x dapat dituliskan sebagai kan kita dapat menulisnya dengan bentuk dy dx. Kalau enggak kita nulisnya f aksen x. Ini adalah turunan. Nah, berdasarkan definisi tadi, 1 titik D, dy itu dapat kita bentuk sebagai f aksen x dx. Jadi si dx ini pindah ruas ke kanan. Karena f aksen x itu merupakan turunan y terhadap x, maka f aksen x itu dapat disubstitusikan dengan dy dx. Sehingga diperoleh dy sama dengan f aksen x dx itu berubah menjadi dy sama dengan dy dx dikalikan dengan dx gitu. Jadi kan f aksen x itu tadi kan bentuknya ini ya, dy dx. Jadi f aksen x-nya itu digantikan dengan ini. Nah, karena simbol si dx yang paling kanan itu merupakan diferensial variabel bebas x, maka kedua persamaan boleh dibagi dengan dx.
Jadi yang kanan saya bagi dengan dx, yang kiri saya bagi dengan dx. Hasilnya dy dx itu akan ekivalen dengan dy dx. Jadi bentuknya itu sebenarnya sama aja gitu. Lalu yang menjadi pembedanya apa? Kalau persamaan diferensial itu ada langkah-langkah penyelesaiannya. Kalau mencari turunan kan ya sudah ya tinggal dicari saja turunannya. Bedanya apa? Kalau untuk kasus yang ini, apa karena satu pena ini belum dikasih ini? Cara menyelesaikan persamaan diferensialnya seperti apa? Langkahnya ini. Yang pertama, gunakan definisi diferensial agar variabel-variabel dapat dipisahkan satu sama lain, gitu ya. Jadi, variabel-variabel yang X ikut dengan X, Y dengan Y. Supaya apa? Supaya dari si persamaannya itu kita bisa integralkan kedua ruasnya, gitu ya. Terus selanjutnya integralkan kedua ruas persamaan. Berikutnya apa? Kalau persamaan yang didapat berupa fungsi logaritma alami yang telah kita pelajari di modul sebelumnya, maka yang harus kita lakukan apa? Yaitu adalah mengeksponensialkan kedua ruas gitu ya. Jadi kalau kita dapatnya logaritma alami, kita akan eksponensialkan kedua ruasnya gitu. Terus kalau sudah apa? Lakukan proses aljabar hingga diperoleh solusi umum berbentuk eksplisit. Bentuknya itu Y sama dengan Fx. Kalau untuk dapat solusi khusus, maka harus disubstitusikan nilai awal. Biasanya kasus soalnya itu soal cerita. Substitusikan nilai awal yang diberikan ke solusi umum. Nah, kalau sudah disubstitusikan, biasanya kita akan mendapatkan solusi khusus. Gitu. Sampai sini dulu untuk teoritisnya gimana teman-teman? Apakah aman? Masih aman ya? Aman nggak teman-teman? Oke, tunggu bentar ya teman-teman.
Nah, oke, kita lanjutkan ya. Tadi kan kita udah belajar cara penyelesaian si persamaan diferensialnya. Jadi kalau ada variabel berbeda, itu dijadikan satu variabel yang sama, terus diintegralin. Habis itu kalau ada hasilan, maka dieksponensialkan sampai nanti dapat solusi umum. Nah, persamaan yang diferensial yang biasanya dikenal itu adalah persamaan diferensial autonomus nih, yang memang nanti akan diujikan. Jadi banyak dari persamaan diferensial model situasinya itu adalah biologis. Jadi bentuknya itu dy dx sama dengan gy. Di mana ruas kanan secara tidak eksplisit itu bergantung pada x. Maka persamaan yang saya tunjukkan ini itu adalah persamaan diferensial autonomous gitu ya. Nah, bagaimana sih cara menyelesaikan bentuk dy dx sama dengan gy-nya? Dari dy dx sama dengan gy yang ini, tadi kan ini variabelnya y gitu ya. Ya udah, berarti saya pindah ruas dulu nih. Jadi berdasarkan definisi yang tadi, dy itu kan sama dengan gy dx. Dx-nya saya buang ke kanan, nanti yang gy ini saya pindahkan ke sebelah kiri. Nah, makanya dia jadinya dy per gy sama dengan dx. Kemudian diintegralkan. Karena udah sama-sama variabelnya, maka harus diintegralkan. Ketika diintegralkan, integral dy per gy itu sama dengan integral dx. Gitu kan ya. Nah, lalu gimana? Ada dua solusi di sini. Jadi kalau bentuknya dx sama dengan gy, nilai awalnya itu nanti diberikan, ada dua solusi. Solusi yang pertama, gy itu sama dengan k dikali y min a, atau gy itu sama dengan k dikali y min a dikali y min b. Kalau kasus yang ini, berarti kan kita punya nih, dy dx itu sama dengan k dikali y min a. Ada variabel apa di sini? Ada variabel y dan ada variabel k. K ini konstanta, a juga konstanta. Maka yang k ini akan bergabung dengan dx, sedangkan yang y min a yang dalam kurung ini akan bergabung dengan variabel dy. Kan nanti akan diperoleh dy sama dengan k dikali y min a sama dengan dx. Lalu nanti ingat, y min a-nya bergabung dengan dy. Berarti dy itu sama dengan apa? dy per y min a itu sama dengan k dx. Nah, di sini variabelnya udah sama-sama nih. Sama-sama udah menyatu. Yang y ikut y, yang x konstantanya ikut dengan dx. Baru kita integralkan. Nah, ketika diintegralkan, hasil dy per y min a ini kan hasilnya jadi ln ya. Karena 1 per y min a itu sama dengan ln mutlak dari y min a. Maka ini akan sama dengan integral k dikalikan dengan dx. Nah, integral dari konstanta terhadap x itu hasilnya akan menjadi kx ditambah dengan konstanta besar c1 gitu. Nah, dari sini nanti itu akan dieksponensialkan. Ketika dieksponensialkan dari ln mutlak y min a, itu kan hasilnya akan dirinya sendiri ya. Jadinya mutlak y min a. Kalau yang ini, e pangkat kx plus c1, berarti hasilnya e pangkat kx plus c1. Nah, berdasarkan sifat eksponensial, kalau ada penjumlahan pangkatnya, itu akan ekivalen dengan e pangkat c1 dikalikan dengan e pangkat kx. Di sini kan ada nilai mutlak. Mutlak itu bernilai plus minus sama dengan akar dia nilainya. Nah, mutlaknya dihilangkan. Muncul di sini plus minus E pangkat C1. Nah, si E pangkat C1 ini akan dimisalkan sebagai C besar atau biasanya dimisalkan sebagai A. Kenapa sih kok dimisalkan sebagai A atau C besar? Karena C itu adalah konstanta sebarang yang tidak diketahui nilainya, gitu kan ya. Karena dia tidak diketahui nilainya, mau plus ataupun negatif, nilainya ya tetap C. Dia suatu konstanta sebarang. Maka kita peroleh Y min A itu sama dengan plus minus E pangkat C1 dikalikan E pangkat KX. Maka nanti akan diperoleh Y-nya itu sama dengan CE pangkat KX ditambah dengan A. Karena tadi kita mutlak A-nya ini kita pindahkan si A-nya, kita pindahkan ke sebelah kanan. Gitu. Ini untuk persamaan diferensial autonomus dengan nilai awalnya itu diberikan. Gitu.
Ada pertanyaan dulu nggak untuk kasus materinya dari teman-teman? Sebenarnya ini banyak ya yang gabung, tapi nggak tahu kenapa ini nggak jalan lagi. Di apanya ini ya? Kenapa nggak mau sensitif? Nggak ada tombol hidupnya, Pak. Nah, perkiraannya soal yang akan diujikan di UAS yang seperti apa? Bentuknya itu nanti akan seperti ini. Bentuk soalnya, nanti kan saya ajarkan dulu dasarnya gitu ya. Nah, bentuknya itu akan seperti ini. Jadi diberikan contoh soalnya kayak gini. Kalau ini kan kasusnya pertumbuhan sel per kapita gitu ya. Pertumbuhan sel per kapita bervariasi sepanjang hari. Dinyatakan T-nya itu dalam jam. Dan fungsi persamaan diferensialnya berbentuk dN/dt itu sama dengan 2 dikali 1 min cos 2 pi T per 24 dikalikan dengan N. Ini bentuk persamaan diferensialnya. Terus diberikan, kalau nilai awal N0-nya 5, maka disuruh nentuin nih banyaknya sel setelah N24. Artinya apa? Ketika hari ke-0, banyak selnya itu 5. Tapi kira-kira hari ke-24 banyak selnya jadi berapa? Yang ditanyakan itu kayak gitu. Atau kasus lain, penurunan suhu kopi. Nih ya, saya kasih ini gambaran. Nanti ketika kuis itu soal kasusnya itu akan menjadi soal penurunan suhu pada kopi gitu. Halo, halo, suara saya udah masuk lagi kan ya? Bentar, saya Masuk yang teman-teman di grup jangan lupa Bang. di oh ya apa?
Aman kan suaranya? Teman-teman yang lain suruh masuk coba yang tadi keluar. Kasian. Oke. Kita share screen lagi. Di sini udah ada 9 orang lagi ya. Tadi kan kita udah sampai di bagian ini ya, langkah-langkahnya. Nah, di sini saya ada contoh soal yang terkait persamaan diferensial autonomus gitu ya. Nah, sebagai contoh itu yang seperti ini. Nah, nanti teman-teman tuh bakal dapat soalnya itu ya bentuknya nggak beda-beda jauh dari yang ini gitu ya. Cuman ya nanti tetap ada bedanya. Bedanya itu, nah contohnya ini. Kalau saya punya ini nanti kita satu-satu dulu biar nggak terlalu terburu-buru. Saya pindahkan dulu. Intinya nanti keluarnya soal cerita. Oke, udah muncul kan ya di Word-nya. Di Word-nya sudah muncul. Muncul belum? Muncul? Nah, Oke, muncul. Kita akan coba beberapa soal yang terkait apa permulaannya dulu gitulah ya. Bilangnya permulaan. Awalnya, kan tadi kita punya 6 langkah dalam menyelesaikan persamaan diferensial gitu kan ya. Nah, dalam hal ini, kok hilang ya? Bentar. Nah, ini. Tentukan solusi umum dari persamaan diferensial berikut gitu ya. Seharusnya biasanya sih di dosen harusnya udah gitu ya. Jadi kalau saya punya untuk kasus nomor 2 ini, 2A gitu kan ya. Saya punya apa? Malah sekarang sensitif banget. Tadi nggak mau jalan, sekarang kelewat sensitif. Nah ini, kan di sini diberikan DY, DX itu sama dengan min Y gitu kan ya. Nah, artinya si min Y ini harus ikut dengan DY gitu. Boleh nggak minnya nggak ikut? Minnya yang ikut dengan DX boleh. Jadinya DY per Y itu sama dengan min DX. Jadi ketika diintegralkan, integral dari DY per Y itu akan sama dengan integral min DX. Sehingganya yang terjadi apa? Karena saya mengintegralkan seper Y, gitu kan ya? Saya mengintegralkan seper Y, berarti kan hasilnya len mutlak Y gitu ya, berdasarkan sifatnya yang telah kita pelajari di modul sebelumnya. Berarti kan ini len mutlak dari Y plus C1 itu sama dengan min apa? X plus C2 gitu kan ya. Artinya saya punya len mutlak dari Y itu sama dengan min X plus C3. Nah, C3 itu hasil apa? C2 min C1 gitu ya. Intinya, konstanta sebarang ini saya jadikan dan saya misalkan kembali sebagai C3. Nah, di sini ada ln. Karena di sini ada ln, berarti saya harus eksponensialkan. Eksponensial ln mutlak dari Y itu akan ekivalen dengan apa? Eksponensial min X plus C3. Sehingga di sini akan menyisakan mutlak dari Y, ini akan sama dengan eksponensial min X dikalikan eksponensial C3. Maka mutlaknya akan saya buang. Jadi plus minus. Maka Y sama dengan plus minus. Saya gabungkan dengan eksponensial C3 dikalikan dengan eksponensial min X. Sampai sini dulu aman nggak bentuknya? Aman ya? Nah, ini kita misalkan. Jadi kita misalkan kembali sebagai apa? Berarti saya punya plus minus eksponensial C3 itu saya misalkan sebagai A boleh, sebagai B boleh, sebagai C boleh. Bebas teman-teman sukanya yang mana itu pemisalannya untuk mendapatkan solusi umum. Artinya Y ini akan sama dengan AE pangkat min X. Nah, ini adalah sudah memperoleh solusi umum. Ini disebutnya sebagai solusi umum. Gitu. Ini untuk kasus 2A. Ada nggak kasus lain? Ada. Kita contohkan untuk kasus lain yang mana? 2B.
Boleh, gitu ya. Kita cobain untuk kasus 2B. Nanti setelah ini saya akan cobakan soal ceritanya, gitu ya. Nih, nomor 2B berarti 2B saya punya DY/DX itu sama dengan 2 dikali satu min Y, gitu ya. Maka DY per satu min Y itu sama dengan integral 2 DX. Di sini saya integralkan karena udah satu ruas. Nah, integral dari satu per satu min Y DY itu kan berarti apa? Integral satu per U. Nah, U-nya apa? U-nya satu min Y. Maka D-U-nya itu adalah min DY. Gitu kan ya? DU-nya adalah min DY. Artinya seper U min DU. Artinya ini min integral satu per U DU. Berarti ini min ln mutlak dari U plus C. Berarti U-nya kita kembalikan min ln satu min Y plus C. Nah, yang ini sama. Berarti hasilnya turunan dalamnya, aturan rantai. Berarti dia menyisakan min ln mutlak dari satu min Y plus C1 itu sama dengan 2X plus C2. Sehingga saya punya ln mutlak satu min Y itu sama dengan min 2X plus C3. Kenapa sih Bang? Kalau negatifnya saya pindah, iya. Karena biar ln-nya lebih mudah disederhanakan ke bentuk yang lebih sederhana nantinya. Gitu. Makanya saya kedua ruas saya kalikan dengan negatif. Nah, sehingga kita peroleh apa? Di sini ada ln, di sini ada min 2x. Karena ln-nya akan saya hilangkan, berarti saya harus eksponensialkan. Eksponensial ln satu min y mutlakin, itu akan sama dengan eksponensial pangkat min 2x plus C3. Sehingga saya menyisakan satu min y itu sama dengan eksponensial min 2x dikalikan eksponensial C3, gitu kan ya? Sama seperti yang tadi kasusnya, berarti yang ini seperti apa? Plus minusnya kan mutlaknya saya buang nih. Oke, kalau mutlaknya saya buang berarti kan satu min Y itu sama dengan plus minus eksponensial C3 dikali dengan eksponensial pangkat min 2X. Maka diperoleh nilainya apa? Satu min Y itu sama dengan AE pangkat min 2X. Si plus minus E pangkat C3 yang tidak diketahui nilainya ini, saya misalkan sebagai A lagi. Maka saya peroleh min Y itu sama dengan AE pangkat min 2X min 1. Maka Y kita negatifin, berarti Y-nya adalah 1 apa? Min AE pangkat min 2X. Ini disebutnya sebagai solusi umum. Gitu. Ini adalah solusi umum. Gitu. Ada pertanyaan dulu teman-teman untuk dua soal pertama. Belum? Ayo, ada pertanyaan nggak? Belum ya? Share screen saya muncul kan ya? Bentar. Muncul kok. Oh ya, oke. Makasih ya, Pas ya. Saya kira nggak muncul. Nah, ini tuh penyelesaian persamaan diferensial secara autonomus, gitu ya. Tapi dia hanya sekedar soal yang harus diselesaikan langsung gitu. Nah, pada dasarnya CPMK utama yang diberikannya itu adalah yang bersifat basisnya itu soal cerita, gitu ya. Salah satu contoh soal ceritanya itu adalah ini. Saya screenshot dulu, saya pindahkan, saya tambahkan halamannya dulu biar nanti tinggal paste. Oke, kita kembalikan dulu ke sebelah sini. Saya paste, nah ini. Ini biasanya akan jadi soal.
soal apa ya? Ujian pastinya ya. Mau di ujian, di kuis ataupun di TO, itu keluarnya akan sama demikian, serupa gitu. Soal-soalnya. Nggak akan berbeda gitu ya. Hanya mungkin beda kasus. Kalau di sini kan ada apa? Misalkan LT menyatakan panjang ikan pada saat T gitu ya. Asumsikan pertumbuhan ikan tersebut mengikuti persamaan von Bertalanffy. Berdasarkan persamaan font tersebut dinyatakan sebagai apa? DLDT ini kan, DLDT itu sama dengan K dikalikan 34 min L. Dengan nilai awal L0 itu sama dengan 2. Apa sih Bang arti dari L0 sama dengan 2? L0 sama dengan 2 itu berarti apa? Ketika nilai apa? Nilai K-nya sama dengan 0, maka L-nya itu bernilai 2. Gitu ya. K-nya itu apa? Si waktunya tadi. Nah, ada pertanyaan. Tentukan solusi dari persamaan diferensial dengan nilai awal tersebut. Lalu yang kedua, menentukan panjang ikan ketika waktu T-nya 10. Jadi kalau ini T terhadapnya, berarti ini K sama dengan 0 itu ekivalen dengan waktu si T-nya. Jadi ketika umur 0 hari, misalkan dia dinyatakan sebagai hari ataupun tahun ya, 0 atau tahun, hari. Misalkan T-nya dinyatakan sebagai hari deh, hanya pemisalan aja. Artinya ketika 0 hari, panjang si ikannya itu sepanjang 2 gitu. Nah, ditanyanya, kira-kira kalau T-nya 10, panjang ikannya berapa? Gitu. Maksud dari pertanyaan yang ini. Nah, cara penyelesaiannya seperti apa? Ayo kita lakukan di berikutnya, gitu ya. Kita scroll dulu ke bawah. Nah, ini saya punya DLDT-nya biar nggak tenggelam. Berarti di sini DL DT itu dinyatakan sebagai K dikali 34 min L. Di sini ada L, ada L. Berarti variabel yang harus berpindah itu yang ada variabel L-nya. Berarti DL per 34 min L itu sama dengan K dt. Nah, udah sama semua, tinggal kita integralkan. Integral 1/34 min L dl itu sama dengan integral K dt. Artinya ini hasilnya min len mutlak dari 34 min L. Langkahnya sama kayak yang contoh di atas tadi. Plus C1 itu sama dengan KT plus C2. Karena di sini ada min, seperti tadi, akan saya buang ke kanan minnya. Jadi apa? Len mutlak dari 34 min L itu akan sama dengan min KT plus C3. Kok dia nggak pernah negatif sih Bang, konstanta sebarang? Iya, karena konstanta sebarang itu memang ditugaskan ya dia nggak tahu nilainya, mau kecil, mau besar, ataupun lain sebagainya, kita nggak tahu kan nilainya. Makanya dia dianggapnya sebagai konstanta sebarang. Jadi selalu dimisalkan sebagai konstanta sebarang berikutnya, gitu. Terus berikutnya berdasarkan langkah tadi, kita punya len. Kita pengen hilangin lennya, berarti saya harus eksponensialkan. Berarti eksponensial len mutlak dari 34 min L itu akan sama dengan eksponensial min KT plus C3 gitu ya. Sehingga saya punya mutlak 34 min L itu sama dengan eksponensial min KT dikali eksponensial C3 gitu ya. Jadi ya pemisalannya itu adalah gini. C2 min C1 itu sama dengan C3. C3 min C3 itu juga dimisalkan sebagai C3. Jadi dia nggak akan berubah. Karena dia cuma konstanta sebarang itu nggak terlalu ini urgent dia positif atau negatif. Yang penting dia nanti dimisalkan sebagai bentuk konstanta sebarang lagi. Yang tadi saya misalkan bisa A, bisa B, bisa C, dan seterusnya. Oke, karena sudah seperti tadi, berarti ini 34 min L
mutlaknya saya hilangkan berarti plus minus eksponensial C3 dikali eksponensial min KT gitu kan. Artinya saya punya 34 min L. Tadi teman-teman sepakat nggak? Pakainya pemisalannya A kan ya? Biasanya di kelas itu pakainya A. Pangkat C3 itu saya misalkan sebagai A. Sehingga yang terjadi AE pangkat min KT. Sehingga L atau min L dulu boleh. Itu akan ekivalen dengan AE min KT min 34 gitu kan ya. Maka L kita kalikan negatif berarti min kali min 34-nya jadi positif, A-nya jadi min AE pangkat min KT. Nah, ini adalah fungsi persamaan diferensialnya. Nah, ini itu disebutnya sebagai solusi umum. Gitu. Oke, ada pertanyaan dulu atau belum? Atau masih aman? Aman ya? Nah, kalau aman, kita akan cek. Tentukan panjang ikan ketika T10. Sebelum sampai ke sini, kita cari dulu solusi khusus dengan nilai awalan L0 sama dengan 2. Tadi kan kita udah diberikan L0 itu kan sama dengan 2. Artinya apa? Artinya L-nya itu sama dengan 2, T-nya itu sama dengan 0. Berarti tadi kita dapat persamaan L itu sama dengan 34, 34 apa tadi? Bentar. 34 min AE pangkat min KT. Nah, karena min A ini bisa kita misalkan kembali, jadi min A itu karena dia konstanta sebarang, kita jadikan sebagai positif A. Itu juga boleh. Jadi L-nya sama dengan 34 positif AE pangkat min KT. Jadi sedemikian rupa, kalau dia tanya konstantanya itu negatif, itu bisa kita kembalikan ke positif gitu ya teman-teman. Berarti untuk kasus yang ini juga sama gitu. Dia bisa kita kembalikan ke positif. Jadi solusi yang ini juga kita bisa tuliskan sebagai Y sama dengan 1 plus AE pangkat min 2X gitu. Karena kita akan cari solusi khusus. Nah, kalau di solusi khusus itu baru nanti penyesuaian. Dia negatif atau positifnya. Gimana caranya? Kita tulis ulang. 34 plus AE pangkat min KT gitu kan ya. Kita substitusikan L-nya sama dengan 2 sama dengan 34 ditambah AE pangkat min KT. K dikalikan 0 T-nya. Kita substitusikan. Berarti kita dapat 2 sama dengan 34 ditambah AE pangkat 0. Berarti ini 2 sama dengan 34 ditambah A kali 1. Sesuatu dipangkatkan 0 hasilnya 1. Maka diperoleh A itu sama dengan 2 min 34. Maka A diperoleh nilainya adalah min 32. Sehingga baru kita peroleh solusi khususnya. Sehingga solusi khusus yang diperoleh adalah berikut. Yang diperoleh adalah titik 2. Nah, siapa? L itu sama dengan 34 min. Tadi kan plus ya, plus AE pangkat min KT. Tinggal kita substitusikan aja. L itu sama dengan 34 min 32 E pangkat min KT. Nah, sekarang itu sudah ada nilainya. Konstanta sebarang A-nya itu nilainya adalah minus 32. Nah, ini yang disebut sebagai solusi khusus. Gitu. Jelas nggak, teman-teman? Yuk, jelas nggak? Aman? Ayo, aman nggak? Bang, terlalu Hmm. kecepatan, Bang. Oke, dari yang mana? Kenapa tadi nggak langsung interupsi aja? Saya nggak baca pesan soalnya. Coba, dari yang mana? Dari awal. Ini siapa? Angel, Bang. Angel. Yang lainnya Iya. aman juga atau nggak? Nggak ya? Yaudah.
Saya ulang ya untuk kasus soal ceritanya. Misalkan LT menyatakan panjang ikan pada saat T, asumsikan pertumbuhan ikan dengan mengikuti persamaannya ini. DLDT sama dengan K dikali 34 min L. Dengan L0-nya sama dengan 2. Apa sih arti dari L0 sama dengan 2 ini? Artinya ketika LT sama dengan sesuatu, berarti T-nya itu 0, L-nya itu sama dengan 2. Definisi dari yang ini. Aman? Aman nggak? Aman, Bang. Oke. Nah, pertanyaannya apa? Tentukan solusi dari persamaan diferensial dengan nilai awal tersebut gitu ya. Caranya kita tulis ulang persamaan diferensialnya menjadi bentuk demikian. Lalu tadi langkah yang kedua apa? Satukan variabel yang sama. Variabelnya ada apa aja, Angel? Ayo, variabelnya ada apa aja? Variabelnya ada L dan ada T. Berarti kan saya harus menyatukan kan variabel yang sama, maka DL dengan 34 min L-nya ini saya satukan karena dia di dalam kurung yang sama. Sedangkan konstantakannya saya ikutkan dengan variabel DT. Aman? Halo, aman? Suara saya apakah masuk? Cek, cek. Suara saya masuk nggak? Masuk, Kak. Masuk. Tadi sampai sini dulu aman nggak? Sampai yang pemisahan variabel yang sama. Aman? Takutnya kalau belum aman, biar nggak saya lanjutkan dulu. Halo, aman nggak? Oke, kayaknya suara saya kan tetap masuk. Oke, nanti kalau nggak paham bilang ya. Nah, tadi kan udah disatukan variabelnya. Setelah disatukan variabelnya, tadi langkah berikutnya itu adalah integralkan. Nah, ketika diintegralkan, 1/34 min L itu kan hasilnya min ln 34 min L plus C1, konstanta sebaran juga. Integral dari K dt. Berarti dapatnya, karena ini konstanta, integral dari X dx itu kan sama dengan X pangkat N plus 1 per N plus 1. Kalau integral dari dx, berarti itu adalah X plus C, gitu ya. Artinya kalau saya punya integral K dt, berarti hasilnya itu adalah KT plus C2. Nah, di sini ada negatif. Negatifnya saya kembalikan ke kanan untuk memudahkan penyederhanaan hasil.
Artinya, saya punya ln mutlak dari 34 min L itu sama dengan min KT plus C3. Gitu kan ya? Nah, kenapa sih C3? Karena C2 min C1-nya saya misalkan sebagai C3. Berikutnya apa? Karena di sini ada ln, maka saya eksponensialkan. Eksponensial dari siapa? Ln mutlak dari 34 min L itu sama dengan E pangkat min KT plus C3. Gitu ya. Nah, ya udah karena eksponensial dilenkan atau lennya dieksponensialkan, maka dia sisa dirinya aja, yaitu mutlak 34 min L, sama dengan eksponensial min KT dikali E pangkat C3. Gitu kan ya? Sehingga diperoleh mutlaknya saya hilangkan, jadi plus minus yang ini, E pangkat C3. Nah, si E pangkat C3 ini saya misalkan kembali sebagai A gitu ya. Sehingga diperoleh 34 min L itu sama dengan A pangkat AE pangkat min KT. Kenapa? Karena plus minus E pangkat C3 ini kan suatu konstanta sebarang gitu ya. Konstanta sebarang. Oke, jadi ya udah saya misalkan kembali sebagai pemisalan konstanta lagi yaitu A gitu. Sehingga kita peroleh min L itu sama dengan AE pangkat min KT min 3, 4. Sampai sini dulu apakah dapat dipahami? Iya bang, dapat dipahami dengan baik. Oke, aman ya? Nah, setelahnya berarti min ini kan ada yang mengganjal gitu ya. Biar nggak jadi min gimana? Saya kembalikan ke sana. L berarti saya kalikan dengan negatif. Min 34 kali min. Jadi positif 34. Sedangkan AE min KT itu jadinya min AE pangkat min KT. Nah, lagi-lagi karena min A itu adalah konstanta sebarang, dia bisa jadi positif. Kok bisa sih jadi positif? Dianggapnya tetap positif karena kita nggak tahu nilainya berapa. Maka bentuknya bisa ditulis dengan bentuk lain yang seperti ini. Ini adalah disebutnya sebagai solusi umum. Ini disebutnya solusi umum. Lalu berikutnya tadi kan kita diberikan L0-nya sama dengan 2. Yang berarti nilai L akan bernilai 2 ketika T-nya sama dengan 0. Secara biologisnya, ketika baru lahir, panjangnya ikan itu sepanjang 2 satuan gitu ya. Entah senti, milimeter, ataupun lain sebagainya. Intinya dia 2 satuan. Satuannya ya menyesuaikan, kan nggak ada di soal. Cukup jawab maksudnya 2 satuan itu udah oke. Nah, kita punya persamaan solusi umum tadi ini. L sama dengan 34 ditambah AE pangkat min KT. Yang ini kan ya. Maka apa yang terjadi? L-nya tadi kita udah punya nilai awalnya 2. Sama dengan 34 disubstitusikan dengan T-nya 0. Berarti 34 ditambah AE pangkat min K dikalikan 0 di sini. Maka diperoleh nilainya 2 sama dengan 34 ditambah AE pangkat 0. Nah, kita tahu E pangkat 0 itu adalah 1. Maka diperoleh 2 sama dengan 34 ditambah A kali 1. Hasilnya A kali 1 kan tetap A. Saya taruh di kiri A sama dengan 2 dikurang 34. Gitu ya. Maka diperoleh hasilnya A-nya itu adalah negatif 32. Kalau saya sudah dapat konstanta sebarangnya min 32, saya substitusikan ke solusi umum. Ini disubstitusi. Nah, ketika disubstitusi, hasilnya itu akan menjadi solusi khusus. Apa A-nya? A-nya min 32. Jadi solusi khususnya itu adalah L sama dengan 34 min 32 E pangkat min KT. Gitu. Jelas? Sebelum saya lanjutkan ke soal berikutnya. Bang, kalau konstanta A-nya tetap dinegatifkan, dia salah atau gimana? Bukan salah. Konstanta itu ada nilainya nggak? Nggak ada. Eh, Nggak ada ada. tapi nggak diketahui. Betul, nggak diketahui. Karena nggak diketahui, tulisnya tetap positif aja biar dia netral.
Karena kalau negatif itu akan bikin kerancuan. Kapan sih Bang dia akan bernilai negatif? Ini Dinda ya? Keisha, Bang. Oke, Sya. Nah, kapan sih dia akan bernilai negatif? Ya ketika konstantanya udah diketahui. Kebetulan ini A-nya negatif. Ya udah nanti di sini tinggal melakukan perubahan negatif. Kalau awalnya L sama dengan 34 min AE pangkat min KT, ketika disubstitusikan min 32, kan jadinya apa? L sama dengan 34 plus 32 E pangkat min KT kan? Nah, ini akan ini mempengaruhi perubahannya gitu. Jadi si A itu karena konstanta sebarang kita buat netral. Makanya apa di sini? C2 min C3 C2 min C1 hasilnya C3. Min C3 saya misalin lagi positif. Jadi gimana caranya si pemisalan ini saya paksa nilainya jadi positif. Positifnya itu tuh anggapannya dia netral. Belum diketahui nilainya berapa. Tapi setelah diketahui kalau dia negatif ya udah tinggal menyesuaikan berarti nilainya negatif. Begitu Keisha. Aman? Aman, Bang. Man yang lainnya juga aman? Atau ada pertanyaan kembali? Belum? Oke, kalau belum kita akan jawab poin B. Poin B itu pertanyaan apa? Tentukan panjang ikan ketika T-nya 10. Gitu kan ya? Berarti ketika T-nya 10, yang harus dilakukan apa? Ketika T-nya 10. Berarti kan saya punya LT, anggapannya kan LT sama dengan 34 min 32 E pangkat min KT. Ini untuk poin B. Yang ditanya itu ketika T sama dengan 10. Ya berarti L 10 itu sama dengan 34 min 32 E pangkat min 4 kali 10 gitu. Berarti L10 itu akan sama dengan 34 dikurang 32 eksponensial pangkat min 40. Nah, ini tuh harus pakai kalkulator, karena biasanya nggak bisa kalau nggak pakai kalkulator. Ya udah, berarti hasilnya apa? 34 pangkat min 40 itu nilainya 40. Pangkat 40 nilainya adalah 2, gede banget ya. Min ding, sorry. Min 40. 0,0000 ya nilainya. Ya udah, berarti ketika L10 nilainya berarti 34 dikurang 32 pangkat min 40. Ini juga nggak apa-apa sih jawab kayak gini, karena kan nggak mungkin kalian bawa kalkulator kan ya. Nggak mungkin disederhanain. Jadi jawabannya demikian juga udah oke gitu ya. Kenapa sih kok nggak disederhanain? Kalau angkanya mudah untuk disederhanakan, baru kita sederhanakan. Tapi kebetulan kan ini tidak gitu ya. Hmm, sebelum ke sana, sebentar. LT, pertanyaannya takutnya beda ya. Saya buka buku kalkulusnya dulu. Takutnya ada typo di pertanyaan karena ada sedikit kerancuan. Di kalkulus. Bentar. Pakai dalih Verbeek bukan ya? Nggak usah search lagi. Wait, oh ini ada bukunya Claudia. Diferensial soal terkait ikan. Tapi sampai sini dulu bisa dipahami yang terkait negatif positifnya tadi. Masih aman kan ya? Nomor 22 ya. Nah ini. Soal aslinya itu ini. Ada tambahannya ternyata. Ada soal yang tertinggal. Jadi sebelum sampai di sana ada soal tambahan. Bentar, ada yang tertinggal. Iya, ini sama kok soalnya. Use your solution in A to determine K under the assumption that L4 equals to 10. Sketch the graph of LT for this value of K. Kayak gitu kan. Maksudnya apa? Dari solusi A,
Tadi kan kita dapat solusi A ya. Solusi yang A itu nanti teman-teman kalau bingung sambil lihat trikotannya ya. Solusi yang A tadi itu kan kita peroleh apa? LT itu sama dengan 30 berapa? 30 berapa tadi? 34 min 32 34 min 32 eksponensial min KT gitu kan ya. Nah, diminta ketika L4 sama dengan 10 untuk mencari nilai K-nya. Nah, dari soal itu kayak gitu. Berarti kalau saya punya L4 sama dengan 10, artinya L-nya itu 10, T-nya itu adalah 4. Gitu kan ya? Berarti saya punya apa? 10 sama dengan 34 min 32 eksponensial min K kali 4. Berarti kita punya 10 min 34 saling pindah ruas. Berarti kita dapatnya min 32 eksponensial min 4K. Gitu kan ya? Artinya ini kita dapat min 24 sama dengan min 32 eksponensial min 4K. Nah, karena di sini ada min-min dan di sini ada perkalian, kalau pindah ruas kan jadi pembagian. Berarti min 24 per min 32 sama dengan eksponensial min 4K. Ini dulu, apakah bisa dipahamin bentuknya untuk pertanyaan yang B? Nah, min 24 per min 32. Kalau di kalkulator itu barusan saya hitung nilainya 0,75 sama dengan eksponensial pangkat min 4K. Teman-teman ingat, di sini ada eksponensial. Biar hilang berarti harus apa? Dilenkan. Len 0,75 itu sama dengan len dari eksponensial min 4K. Berdasarkan sifatnya saling inverse, berarti ini hasilnya adalah min 4K. Di sininya tetap len 0,75. Nah, cari tahu pakai kalkulator juga. Len 0,75 itu bernilai 0,29 sama dengan min 4K. Sehingga min 4K bisa saya tulis sebagai min 0,29, maka K sama dengan min 0,29 dibagi min 4. Maka nilai K itu akan ekivalen atau aproksimasinya itu adalah 0,07. Nah, ini kita dapat nih nilai K-nya di sini. Ketika L4 equals to 10, jadi pada hari keempat, panjang ikannya 10 satuan. Kira-kira K yang memenuhi itu berapa sih carrying capacity-nya? K itu biasanya disebutnya dengan carrying capacity. Nah, si K-nya itu ternyata nilainya adalah 0,07 gitu. Nah, baru untuk pertanyaan yang C, tentukan panjang ikan ketika apa? Panjang ikannya itu waktunya 10 hari berapa kira-kira? Ya udah, tinggal kita substitusikan ke dalam persamaannya. Tadi kan kita udah sepakat sama teman-teman punya solusi khusus. Bentuk solusi khususnya itu adalah ini. LT, gitu kan ya. LT itu sama dengan 34 min 32 eksponensial min KT. Berarti L10 itu sama dengan 34 min 32 eksponensial min 0,07 dikalikan dengan 10. Maka diperoleh berapa? 34 dikurang 32. Min 0,07 dikali 10. Hasilnya 0-nya hilang 1 kan ya? Hilang 1 berarti min 0,7. Berapa eksponensial min 0,7 dalam kalkulator diperoleh nilainya adalah 0,5. Insya Allah nanti teman-teman gak akan dapat soal yang harus menggunakan alat bantu hitung gitu ya. Semuanya bisa dihitung secara manual. Berarti ini 34 dikurang 32 dikali setengah. Berarti 16. 34 dikurang 16 nilainya adalah 18. Dapat kesimpulannya apa? Panjang ikan
pada saat T10, T sama dengan 10, nilainya itu adalah 18 satuan. 18 satuan. Sampai di sini apakah bisa dimengerti? Teman-teman? Ayo, 0, silakan berkomentar. Dapat dimengerti tidak? 0,5. Hah? Nggak kedengeran? Aman? Aman ya? Betul? Nanti kurang lebih ujiannya pertanyaannya kayak gini ya teman-teman. Oke, yang untuk D. Find the asymptotic length of the fish, that is find limit T until infinity dari LT. Berarti apa maksudnya? Balik lagi ke soal yang ini ya. Apa katanya? Jika ikan tersebut berumur sangat panjang, tentukan nilai asimptotik dari panjang ikan tersebut ketika T terus bertambah sampai tak hingga dari fungsi LT. Sebenarnya ini kita mainannya kayak limit. Sama kayak limit yang kita pelajari. Berarti untuk yang D, kan ikan nggak mungkin ya manjang terus sampai bermeter-meter. Pasti dia ada batas kayak manusia. Manusia itu kan punya tinggi badan yang akan kita sudah bukan tak waktu kapan sih ikan tersebut nggak tingginya panjang ikannya aduh, gimana caranya? Pakai dekatnya pak limit dari tempat min 32 eksponensial min 0,07 T gitu ya. Berarti kan ini sama dengan limit ketika T mendekati tak hingga dari 34 konstanta kan min limit dari T mendekati tak hingga untuk 32 eksponensial min 0,07 T. Berarti ini hasilnya 34 dikurang 32 limit dari T mendekati tak hingga untuk eksponensial min 0,07 T. Nah, T-nya mendekati tak hingga kan berarti 0 gitu ya. Artinya ini 34 dikurang 32 kali 0. Maka hasilnya 34 gitu. Yang dapat disimpulkan apa dari hasil 34 ini? Yang dapat disimpulkan adalah panjang ikan gitu ya. Panjang ikan akan stabil asimptotik di 34 satuan. Jadi ikannya nggak akan bertambah panjang lagi. Mau umurnya 100 tahun ataupun berapa tahun itu panjangnya tetap 34 satuan. Ini udah mentok. Ibaratnya kayak ya masa pertumbuhan tingginya sudah selesai gitu. Oke, ada pertanyaan nggak teman-teman? Atau belum? Ayo, ada pertanyaan nggak? Belum? Oke, belum ada pertanyaan ya? Ini ada siapa aja? Ada, ayo ada pertanyaan nggak? Gambarannya Enggak. UAS-nya kayak gini ya? Apa? Enggak. Nggak, aman ya? Gambaran UAS-nya kayak gini.
Soal kuisnya pokoknya nanti tentang penurunan suhu kopi gitu. Bentuknya juga nggak jauh-jauh berbeda dari ini autonomous yang ini. Intinya nanti yang perlu diingat teman-teman itu adalah tahapannya ya dalam menyelesaikan solusi persamaan diferensial. Gitu ya. Saya screenshot nih biar tahapannya nggak bingung ke dalam Word-nya juga. Saya taruh di awal apa ya? Coba kalau di awal nabrak nggak? Nggak ada space ya. Langkah-langkahnya ya nggak jauh berbeda kok. Selalu sama dan konsisten gitu ya. Nggak akan apa berubah. Duh, nggak mau lagi. Bentar. Apa harus slide berikutnya, ta? Oke, slide berikutnya ini. Nah, ini ya. Langkah-langkahnya ini teman-teman harus ingat banget. Nggak boleh sampai ketukar. Jadi kalau variabelnya beda dipisahin, terus disatuin yang variabelnya sama. Lalu diintegralkan kedua ruasnya, lalu dieksponensialkan kalau ada hasilnya yang logaritma, supaya saling inverse. Nanti diperoleh solusi umum Y sama dengan Fx, baru kalau ada nilai awalnya kita bisa dapat yang namanya itu adalah solusi khusus. Yang kita lakukan tadi itu demikian, seperti itu. Jangan takut, karena memang cuma satu soal doang, tapi memang poinnya besar. eh Bentuk soal lainnya. Ntar saya salah ngeluarin soal, malah ngeluarin soal UAS lagi. Oke, ada pertanyaan dulu nggak? Belum kan ya? Seperti itu kurang lebih pertemuannya. Memang materinya cuman demikian. Karena CPMK utama yang akan diujikan itu kasusnya kurang lebih seperti ini gitu ya. Ada soal lain nggak ya? Bentar, saya lihat dulu. Bang, saya mau nanya, kan tadi saya kuis terus soalnya cerita kayak gini, tapi K-nya itu ada nilainya, Bang. Hanya ada nilainya di awal. Iya, Bersyukur berarti tinggal disubstitusi aja. Ada soalnya di bawah nggak? Di foto, tapi kan Mana? Coba kirim di grup. di Mau foto Bang bahas kuis, besok kuis. Kalau kuis saya nggak bisa bahas. Karena yang buat soal kan dosennya beda-beda. Kalau kuis harus dicoba mandiri ya. iya belajar sendiri. Heeh. Yang penting udah dikasih tahu nih CPMK utamanya mana aja yang keluar. Coba tadi yang ada soalnya di foto boleh dikirim nggak? Saya mau lihat iya, bentuk Bang. soalnya gimana. Lagi di Bisa. Semangat aja yang mau kuis pokoknya. Jangan lupa belajar aja. Nanti UASnya nggak jauh-jauh dari soal kuis kok. Soal TO-nya pun demikian. Sudah saya sesuaikan sedemikian rupa dengan CPMK UAS. UAS gitu. Kita mau pergi kemana? Mana soalnya? Siapa tadi, Dinda atau Keisha? Atau siapa, Tiara tadi? Gadijah. Mana Gadijah soalnya? Lagi dimintain ke teman, Bang. Belum dibales. Ayo dah ditunggu. Iya. Yang soal dikirim Pasya itu juga yang di PDF itu sebenarnya ciri-ciri soal UAS juga itu. Iya, itu Yang tadi mirip soal kayak gitu, Bang, soalnya. Tapi bedanya itu kan tadi saya soalnya glukosa. ya kasusnya glukosa ya. Kalau nggak salah kasus glukosa itu bentar deh. Dikeluarin nggak ya? Pokoknya saya itu nggak ingat detail, tapi saya tahu bentuk persamaannya gitu. Nanti saya coba simulasikan di kuis deh, ditunggu aja gitu ya. Kalau glukosa itu berarti pakai bukunya Stewart, bukan pakai bukunya Claudia.
Coba kita cek ya. Saya cek dulu di punyanya Stewart. Differential Equation chapter 9. Siapa tahu kalau kita lebih cepat nemu ini, jadi nggak usah nunggu yang punya temenmu. Tapi nilai K-nya bisa dirubah sih sama dosen itu. Hmm, measured performance in elementary elemental. Nggak ini terlalu susah. Kayaknya nggak sesusah ini soal ujiannya kok. Bentar-bentar. Saya cari yang mirip-mirip. Apakah ini soal kuis? Bisa kamu tolong? Gimana ya soal 1, 2, mulai crazy. Kalau gitu coba lihat soalnya. Kuis. Kuis. Punyanya TPB 356. Kacit. Nggak boleh deh. Ini soal kuis. Yang punyanya Pasya itu kemarin jawabnya bisa nggak? Belum ya Gadijah? Belum, Bang. Tapi saya ada di coret-coretannya sih. Kalian online kuisnya? Offline cuman kertas coret-coretannya bawa pulang. Nggak apa-apa sih A-nya itu. 50 miligram per liter jam. Gak usah, kita coba bahas soal punyanya si Pasya aja nih. Sebuah sampel bahan radioaktif mengalami peluruhan yang mengikuti hukum peluruhan eksponensial. Bahan tersebut memiliki laju peluruhan sebanding dengan jumlah zat yang tersisa. Dengan konstanta peluruhan K-nya, nih kan udah diberikan di awal ya. K-nya 0,15 per jam. Selain peluruhan alami, sampel tersebut juga ditambah zat radioaktif bla 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 gitu ya. Ini tinggal nanti dinalar aja. Kita ambil bentuk persamaannya dulu. Dn, dt itu kan sama dengan R min Kn. Berarti Dn per siapa? Dt, R-nya apa? 50 kan? Berarti 50 min K. K-nya itu 0,15 N gitu. Tinggal substitusi aja. Ya udah. Tapi di sini dikasih N0 itu sama dengan 20. Artinya nilai N-nya bernilai 20 ketika apa? Ketika T-nya itu 0. Ketika T-nya 0. Sampai sini aman dulu nggak bentuk dari persamaan diferensialnya? Kayak gini. Masih aman? Semoga jawaban PASA sama-sama yang saya bahas ya. Berarti ini apa? Dn per 50 min 0,15 N itu sama dengan dt. Ya udah tinggal kita integralin berarti hasilnya min ln mutlak dari 50 min 0,15 N sama dengan T plus C3. Kenapa sih C2 sama C1-nya udah saya gabungin aja lah gitu ya, biar nggak double-double. Karena kan tadi di awal udah coba dibahas langkah detailnya. Nah, karena ini min, kita buang dulu kan ya minnya. Biar nggak apa? Biar tidak, oh sorry, ini min min 0,15 ya, berarti min turunan dalamnya berarti min 1 per 0,15 len gitu ya. Nah,
Karena kita sudah punya ini, dan ini ada T, gitu ya. Kita sebenarnya bisa nggak sih langsung substitusikan T-nya? Bisa, kalau di kasus yang ini. Karena kan ini implisit ya bentuknya. Berarti kita punya min 1 per 0,15 ln mutlak dari 50 min 0,15 N itu akan sama dengan T-nya tadi kan 0 ya. 0 ditambah dengan C. Karena C3 ini saya misalkan sebagai C atau A. A aja deh. Biar konsisten sama contoh yang sebelumnya. Ini berarti sebagai A, ini sebagai A C3-nya. Maka yang terjadi apa? Kita substitusikan nilai N-nya min 1 per 0,15 ln mutlak dari 50 min 0,15 dikali N-nya itu adalah 20 sama dengan A. Sehingga kita peroleh nilainya min 1 per 0,15 ln mutlak dari 50 dikurang 3 sama dengan A. Maka kita peroleh min 1 per 0,15 ln mutlak dari 47 itu sama dengan A. Nah, dari sini kita akan peroleh nilai A-nya. Itu nanti berapa gitu ya. Ya, nilai A-nya itu berarti sama dengan apa? Min 1 per 0,15 ln 47. Berapa nilainya kalau pakai kalkulator? A sama dengan berapa? Ln dari 47 itu saya cari dulu. Ln dari 47. Nilainya itu adalah 3,85. Berarti ini 3,85. Ya udah tinggal dikalikan aja nilai A-nya. Berarti kalikan dengan 1 per 0,15 yang dinegatifkan. Berapa hasilnya? Itu adalah min 25,66. Nah, kita dapat nih nilai A-nya ini. Aduh, nggak mau ya. Oke, ini kita dapat nilai A-nya ini. Terus yang ditanya dalam soal itu apa? Model matematis perubahan, tentukan jumlah zat radioaktif setelah 6 jam gitu ya. Dimintanya setelah tepat 6 jam. Ya udah, berarti kita punya kasus soalnya bisa kita turunkan ulang ya. Saya taruh sebelah sini dulu. Selain menggunakan implisit ini, kita bisa min 1 per 0,15 ln mutlak dari 50 min 0,15 N sama dengan kan tadi itu nilainya berapa? T plus C ya. T plus C. Yang benar. Ini aja deh. Min 1 per 0,15 ln mutlak dari 50 min 0,15 N sama dengan kan tadi T plus C. Nah, kalau saya pengen buang negatif ini kan saya harus kalikan dengan min 0,15 gitu ya. Berarti ln mutlak dari 50 min 0,15 N itu akan ekivalen dengan min 0,15 min 0,15 C gitu ya. Karena ini ada ln, kita eksponensialkan sesuai sifatnya. 50 min 0,15 N itu akan sama dengan eksponensial min 0,15 min 0,15 C gitu ya. Nanti C itu saya misalkan sebagai A. Berarti hasilnya mutlak 50 min 0,15 N itu sama dengan eksponensial min 0,15 T ya. T-nya ketinggalan nggak sih? 0,15 T. Oh ya, T-nya ketinggalan. 1,5 T dikali eksponensial min 0,15 C. Nah, mutlaknya saya hilangkan, berarti saya punya 50 min 0,15 N
itu sama dengan plus minus E pangkat min 0,15 C dikali eksponensial min 0,15 T. Nah, tadi dimisalin plus minus dari E pangkat min 0,15 C itu sebagai A. Boleh? Boleh. Itu sudah ada aturannya. Berarti 50 dikurang 0,15 N itu sama dengan AE gitu ya. Pangkat min 0,15 T. Sehingga min 0,15 N itu sama dengan AE pangkat min 0,15 T dikurang 50. Yaudah, sama-sama negatif. Kita buang ke kanan, berarti hasilnya N itu sama dengan apa? 50 min AE pangkat min 0,15 T per 0,15. Atau bentuk lainnya N sama dengan 50 plus AE pangkat min 0,15 T. Perlu diingat ya, tadi kalau min A konstanta sebarang kita kembalikan ke positif 0,15 gitu. Nah, ini disebutnya sebagai solusi umum. Kemarin apakah Pasya jawabannya seperti ini? Setelah 6 jam. Oke, kalau setelah 6 jam berarti kan yang ditanya N6. Ya, semoga seperti ini ya. Amin. Gitu ya. Kalau setelah 6 jam, tadi kita diketahui nilai awalnya kan ini ya. Nilai awalnya N0 sama dengan 20. Berarti kita selesaikan dulu untuk yang N0 sama dengan 20. Artinya apa? Tadi N-nya 20, T-nya itu sama dengan 0. Berarti 20 sama dengan 50 ditambah AE pangkat min 0,15 kali 0 per 0,15. Berarti 20 dikali 0,15 itu sama dengan 50 ditambah AE pangkat min 0. 20 kali 0,15 itu berapa? 3. Berarti ini 3 sama dengan 50 ditambah A kali 1. Berarti A-nya itu sama dengan 3 dikurang 50. Bener yang ini deh kayaknya jawabannya. A-nya sama dengan min 47. Gitu ya. Yang ini kurang tepat nih. Kita nggak bisa kalau pakai solusi yang ini langsung. Nanti di yang ini secara implisitnya kan. Ketika diselesaikan, dia lebih better seperti ini ya. Nah, diperolehlah A-nya ini. Berarti NT solusi khususnya itu sama dengan apa? 50 ditambah A-nya saya gantikan dulu. A-nya tadi diperoleh min 47 berarti min 47 E pangkat min K. Min K lagi min 0,15 T per 0,15. Artinya ketika N6 itu gimana? Titik-titik tanda tanya. Ya udah tinggal disubstitusi aja. N6 itu sama dengan 50 dikurang 47 E pangkat min 0,15. Ini koma. Dikali 6 per 0,15. Nah ini nanti bisa dihitung pakai kalkulator. Itu adalah hasilnya. Gitu. Coba kita hitung ya. Berapa nilainya? 50 dikurang 47 E pangkat min 0,15 dikali 6 per 0,15. Oke, dapatnya itu adalah 205,94 miligram. Gitu. Ya, teman-teman jawabannya seperti itu kalau penyelesaian persamaan diferensial.
Ada pertanyaan sampai di sini? Ini kan soal Pasya, masih di dalam nggak? Halo, aman? Ya, semoga aman ya teman-teman. Oke, nanti teman-teman bisa nonton recordannya kalau memang sudah terupload gitu ya. Coretan. Saya save dulu, takut nanti nggak kesimpan. Oke, ada pertanyaan dulu. Belum? Pasya udah keluar ya malahan. Ya, semoga aja aman deh. Gitu. Oke, udah saya save secara PDF. Ini saya save dulu secara dokumennya. Gitu. Ada pertanyaan nggak teman-teman? Belum? Oh, ini TPBI ini ya, TPB 56 ya, Bu Karina ya. TPP 11. Kok Bu Karina juga ya? Kayaknya 56 TPB-nya Bu Karina juga deh. Tuh kan bener, Bu Karina berarti megang 2 TPB. Ganti. Soalnya kalau yang TPB 56 itu pakainya nutrisi tubuh. Mirip-mirip ya ternyata soalnya. Ya, pokoknya soal kuis itu nggak jauh-jauh dari soal UAS ya. Soal UASnya maksudnya nggak jauh-jauh dari soal kuis aja. Intinya itu. Dipelajari aja gitu ya. Ini kalau mau dibahas nanti hari Jumat bisa saya bahas. Kalau memang semuanya udah pada kuis. Gitu. Ada pertanyaan dulu? Sementara kita cobain, ya ini udah beberapa soal kan. Soal ceritanya yang kita kerjakan. Belum ada pertanyaan? Yang punya Gadija nanti dibahas di Jumat aja ya. Pokoknya Bang. teman-teman latihan soal kuis gitu ya, sama latihan soal TO. Yang memang ini harus dicoba secara mandiri, biar apa terlatih dan supaya bisa gitu ya. Karena saya udah lihat soalnya memang ya CPMK yang diberikan seperti itu gitu, nggak jauh-jauh dari soal kuis. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, coretannya sudah saya kirimkan. Ada pertanyaan sekali lagi? Belum? Kalau belum ada, saya cukupkan aja ya, karena udah setengah 10 juga ya. Biar teman-teman istirahat juga, besok ada perkuliahan. Sama-sama ada perkuliahan kalau nggak salah. Iya benar. Ntar kita ketemu lagi aja di Jumat, dan ketemu di pembahasan gitu ya. Soal-soal mana saja yang memang keluar. Gitu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf mengganggu waktu di malam harinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih, Bang. Oke, sama-sama. Jangan lupa belajar dan latihan soal.